Jadi kita harus sadari akan tampak indah semuanya tatkala kita sudah mencapai atau melampaui langit yang ketiga, yaitu kesadaran Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak indah semuanya tatkala kita mencapai kesadaran Kanjeng Nabi Yusuf, yang bagaimana dalam hati kita selalu bersama dengan Allah, selalu berzikir, mengingat Allah. Pasti kehidupan kita akan tampak indah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuba fi qulubi 'ibadika wa 'azza bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasan fi 'alih ya qaiman bil zawal ya mawdi'an bil mithal wa lakal hamdu minnatu wa sirru 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal 'ilmi warzuqna bil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu nazaran qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru
عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif kitabullah, lam kitabnya malaikatnya Allah, ra kitabnya Rasulullah, alif Al-Quranul Mubin, lam Al-Quranul Qadim, ra Al-Quranul Karim, ro'ah. Kita harus mengetahui, kita harus tahu, kita harus melihat, kita harus menyaksikan. Apanya? Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayatnya Alkitab, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Mubin, yang nyata. Al-Quran Mubin itu tempatnya di Lauhul Mahfuz, di langit. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah anzalnahu, menurunkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, Qur'anan, Qur'an Arabiyan, yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa mempergunakan akalnya, bisa berpikir. Jadi Al-Quranul Karim ini juga diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab sebagai wahyu, sebagai mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini diturunkan selama berapa tahun? Al-Quran diturunkan berapa tahun? Bertahap berapa tahun? 23 tahun, step by step. Berangsur-angsur selama 23 tahun. Untuk sebagai apa? Sebagai petunjuk. Bagaimana supaya menjadi petunjuk? Ya direnungkan, dibaca, dipahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan supaya menjadi petunjuk. Nahnu naqussu 'alaika, sesungguhnya Allah, naqussu 'alaika, menceritakan, mengkisahkan, 'alaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baiknya qasas, sebaik-baiknya kisos, cerita, bima dengan apa barang, auhayna diwahyukan oleh Allah, ilaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi, hadzal Quran, yaitu berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini 70% adalah cerita, kisah, sejarah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguh engkau min qablihi, dari sebelumnya, laminal ghafilin, sungguh termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, lalai dari informasi. Makanya diberi wahyu oleh Allah biar nggak lalai lagi, biar nggak lupa lagi. Karena untuk mendakwahkan agama tauhid butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena dalam dakwah itu pasti ada tantangan, ada rintangan, ada halangan, bahkan ada ancaman. Jadi kisah-kisah ini untuk menguatkan hati fuad kanjeng Nabi Yuna Muhammad, termasuk penerus-penerusnya kanjeng Nabi Yuna Muhammad, para ulama, para kiai juga diteguhkan hatinya, hati fuadnya juga diteguhkan agar mereka tatkala berhasil mereka tidak ujub, tidak bangga diri. Sebaliknya, tatkala tidak berhasil mereka tidak gampang putus asa, terus berjuang selama kita masih diberi hidup oleh Allah, Zat yang Maha Hidup. Idza qala Yusufu, ketika berkata kanjeng Nabi Yusuf, li abihi, kepada abahnya, kepada bapaknya, kepada abinya, ya abati, wahai bapakku, wahai abiku, wahai abaku, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat dalam mimpiku, ahad asyar, kaukaban, 11 bintang-bintang, wasyamsah, dan matahari, wal qamarah, dan juga rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya kepadaku sajidin, bersujud. Jadi kanjeng Nabi Yusuf ini bermimpi, kemudian mimpinya itu diceritakan kepada abinya, kepada abahnya, kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Jadi bapaknya kanjeng Nabi Yusuf ini namanya
Kanjeng Nabiuna Yaqub. Kanjeng Nabiuna Yaqub ini luar biasa. Tauhidnya luar biasa. Tatkala detik-detik kematiannya, tatkala detik-detik kewafatannya, dikumpulkan anak-anaknya. Kemudian disual anak-anaknya, ditanya anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah setelah kematianku? Itulah pertanyaan dari orang tua kepada anak-anaknya. Kekhawatiran orang tua kepada anak-anaknya adalah tentang akhirat, tentang ibadah, bukan tentang keduniaan. Pertanyaannya bukan ma ta'kuluna min ba'di, bukan. Apa yang engkau makan setelah aku meninggal, bukan. Apa yang engkau usahakan setelah aku meninggal, bukan. Namun yang dipertanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah sepeninggalanku? Apa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Inilah pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, yang mana orang tuanya ini termasuk orang tua yang soleh. Bukan tentang apa nanti yang engkau makan, nanti kamu makan apa nak setelah aku mati, bukan. Yang dikhawatirkan adalah ukhrawinya, keimanannya, ketauhidannya. Dikhawatirkan anak-anaknya selepas kematian orang tuanya, mereka bukan menyembah Allah, malah kafir menyembah selain Allah. Na'udzubillah. Inilah ciri-ciri orang tua yang soleh. Ciri orang tua yang benar ya seperti ini. Yang dinomorsatukan adalah urusan akhiratnya, urusan ukhrawinya. Anak-anaknya jawab, yang aku sembah nanti ya, yang engkau sembah wahai abang. Al-Baqarah 133. Yang banter. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. 133 dari semua. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Jadi tatkala hadir kepada Kanjeng Nabiuna Ya'qub maut, detik-detik kematiannya Kanjeng Nabiuna Ya'qub, seketika itu idqala li banihi, kemudian Kanjeng Nabiuna Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah kematianku. Itulah ciri-ciri orang tua yang soleh. Yang dikhawatirkan bukan masalah keduniaan, yang dikhawatirkan bukan masalah keduniaan harta benda, namun yang dikhawatirkan adalah urusan akhiratnya, urusan ukhrawinya.
apa yang akan engkau sembah setelah kematianku. Nanti yang kamu sembah adalah hawa nafsumu, yang engkau pertuhankan adalah hawa nafsumu. Namun putra-putranya Kanjeng Nabi Yakub juga putra-putra yang soleh. Qalu, berkata putra-putranya Kanjeng Nabi Yakub, na'budu ilahaka, aku akan mengabdi, kami akan menyembah kepada Tuhannya engkau wahai Abah, wa ilaha abaika, dan Tuhan-Tuhan bapak-bapaknya engkau, yaitu Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim, wa Ismail, Kanjeng Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Kanjeng Nabi Ishaq, wa ilaha wahid, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap dalam keadaan muslim, tidak akan kami pindah haluan. Itulah jawaban dari anak-anak yang soleh. Kalau orang tuanya soleh, anaknya pasti soleh. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Yusuf kepada abahnya? Ya abati, wahai abahku, inni ra'aitu ahad asyara kaukaban. Sesungguhnya aku tadi malam bermimpi melihat 11 bintang-bintang, wasyamsa, dan melihat matahari, wal qamara, dan melihat rembulan, ra'aituhum li sajidin, semuanya itu sujud kepadaku. Bintang-bintang ini melambangkan saudara-saudara. Bintang-bintang ini melambangkan saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf ada 11, termasuk diantaranya adalah Benyamin. Yang satu kandung dengan ibu yang pertama adalah Benyamin. Yang 10 beda ibu, tapi tetap satu ayah. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini melihat 11 bintang yang melambangkan saudara-saudaranya ada 11. Wasyamsa, dan melihat matahari yang melambangkan ibu. Wal qamara, dan melihat rembulan yang melambangkan ayah. Semuanya, saudaranya, orang tuanya, ibunya, semuanya sujud kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya Kanjeng Nabi Yusuf ini mempunyai pangkat yang tinggi. Bukan sujud-sujud, rukuk sujud, bukan. Gimana melihatnya kalau ada bintang sujud? Gimana melihatnya kalau ada matahari sujud? Gimana melihatnya kalau ada rembulan sujud? Ini adalah lambang. Jadi kalau mimpi tentang bintang-bintang itu adalah saudara-saudara kita. Kalau mimpi tentang matahari itulah ibu kita. Kalau mimpi tentang rembulan itulah ayah kita. Lambang semua. Di dalam mimpinya itu sujud, maksudnya menghormati Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu juga dilambangkan bumi, ayah dilambangkan langit. Ada juga yang melambangkan bahwa ibu itu adalah lautan, ayah sebagai tanahnya.
Kita berkewajiban harus menghormati orang tua kita. Kalau ingin orang lain menghormati kita, kita harus menghormati terlebih dahulu. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini dikisahkan bahwasanya nantinya semuanya akan hormat kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Sebelumnya Kanjeng Nabi Yusuf yang melakukan penghormatan kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya. Kanjeng Nabi Yusuf ini ganteng, melambangkan apa yang harus kita lihat. Keindahan, apapun yang kita lihat nampak indah kalau hati kita ada keimanan di dalamnya. Apapun yang kita lihat nampak indah kalau hati kita selalu bersama Allah. Karena semua adalah ciptaannya Allah. Melihat apapun, melihat manusia, melihat binatang, melihat alam semesta, semuanya akan nampak indah kalau hati kita selalu bersama Allah. Sadari itu. Kita sebagai anak harus sadar bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus juga membantu saudara-saudara kita. Agar nampak indah kehidupan kita, bahagia, sejahtera, damai, tentram, itu nampak indah. Ada mataharinya, tapi mataharinya bukan yang membakar, tapi menghangatkan. Ada rembulannya, rembulan lambang meneduhkan, mengayomi, lambang saudara-saudara, menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu kalau kita bisa memanajemen diri. Jangan sampai kita kebablasan. Kebablasan tidak punya ilmu, makanya mengaji. Kita harus berbakti yang seperti apa dalam hal kebaikan. Kita berbakti kepada siapapun, kepada orang tua, kepada guru, dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Anak yang soleh itu berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya. Dilambangkan matahari dan rembulan, dilambangkan tanah dan langit. Kita berbakti. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus berbakti, terutama kepada ibunya. Lambang ibu adalah matahari yang menghangatkan tubuh kita, yang memberi semangat, menjadi semangat dalam kita mengarungi kehidupan ini adalah ibu. Yang mengayomi adalah ayah, yang meneduhkan, yang memberi himbauan, nasihat, itu adalah ayah kita. Semuanya harus kita takdimi, kita sujudi. Saudara-saudara kita
harus juga kita hormati, karena lambang menguatkan satu dengan yang lainnya, mengikatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kokoh. Apapun yang kita hadapi, rintangan apapun yang kita hadapi, sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan pekerjaan kita akan hadapi dengan hati yang kokoh, kekuatan yang luar biasa. Inilah lambang buat kita. Ayah sebagai pengayom, ibu sebagai penghangat, support, motivasi, dan saudara-saudara sebagai penguat. Sehingga apapun yang terjadi, kita dikuatkan oleh Allah. Namun ingat, tatkala kita sudah berkeluarga, sebagai anak laki-laki sudah berkeluarga, mempunyai istri, apalagi mempunyai anak, orang tuanya bukan cuma ayah ibunya, namun orang tuanya bertambah, mertuanya, bapaknya, dan juga ibunya. Mertua bapak mertua, dan ibu mertuanya. Itulah lambang dari orang tua, menguatkan. Itu urusan dunia. Urusan akhirat ketambahan lagi orang tua, yaitu gurunya, yang lebih fokus kepada akhiratnya, lebih fokus kepada ukhrawinya, yaitu guru-guru, para guru kita, itu orang tua kita. Jadi jangan sampai lepas, agar dalam mengarungi kehidupan ini tampak indah, seperti keindahannya wajahnya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya akan tunduk, akan redup, akan menghangatkan, mengayomi, menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah lambang dari ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Semuanya, saudara-saudaranya menguatkan, ibunya memotivasi, menyemangatkan, dan ayahnya mengayomi. Semuanya akan tampak indah kalau hati kita selalu bersama dengan Allah. Lambang sujud itu Allah, yang kita sujudi Allah. Kalau secara syariat kita milik orang tua kita, namun hakikatnya kita milik Allah. Yang harus kita sujudi adalah Allah. Kita secara syariat milik orang tua, orang tuanya bilang anakku, namun hakikatnya adalah milik Allah. Jadi kita berbakti kepada orang tua, hakikatnya kita berbakti kepada Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, akan tampak indah kehidupan ini. Sadari, khususnya dalam bulan Rajab, tanggal 27 Rajab ada peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketemu dengan Kanjeng Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Jadi kita harus sadari, akan tampak indah semuanya tatkala kita sudah mencapai atau melampaui langit yang ketiga, yaitu kesadaran Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak indah semuanya tatkala kita mencapai kesadaran Kanjeng Nabi Yusuf, yang bagaimana dalam hati kita selalu bersama dengan Allah, selalu berzikir, mengingat Allah. Pasti kehidupan kita akan tampak indah. Kehidupan kita akan tampak indah. Apapun yang terjadi, semuanya akan tampak
indah asal kita selalu bersama dengan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.